Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ide usaha baru. Ide usaha baru. Ide dalam KBBI yaitu rancangan yang tersusun di dalam pikiran, gagasan, dan cita-cita. Lalu menurut Zimmer, ide-ide yang berasal dari wirausaha dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real pasar. Ide-ide itu menciptakan nilai potensial di pasar, sekaligus menjadi peluang pasar. Nah, untuk menjadikan ide bisa menjadi peluang, ada beberapa cara nih. Yang pertama, ide dapat digerakkan secara internal melalui perubahan cara-cara atau metode yang lebih baik untuk melayani dan memuaskan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa. Yang ketiga, ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi, bagaimana pekerjaan dilakukan, atau modifikasi cara melakukan suatu pekerjaan. Nah, hasil dari ide-ide tersebut secara keseluruhan adalah perubahan dalam bentuk arahan atau petunjuk bagi perusahaan atau kreasi baru tentang barang yang dihasilkan perusahaan. Banyak wirausaha yang berhasil bukan atas ide sendiri, tetapi hasil pengamatan dan penerapan ide-ide orang lain dan bisa menjadi peluang. Nah, dalam memasuki area bisnis atau memulai usaha baru, seseorang dituntut tidak hanya memiliki kemampuan, tetapi harus memiliki ide dan kemauan. Ide dan kemauan harus diwujudkan dalam bentuk barang dan jasa yang laku di pasar. Setelah ide, langkah berikutnya adalah mencari sumber dana dan fasilitas, baik uang maupun orang. Sumber dana tersebut adalah berasal dari badan-badan keuangan, seperti bank dalam bentuk pinjaman kredit. Barang dan jasa yang dijadikan objek bisnis harus memiliki pasar. Oleh karena itu, melihat peluang pasar harus dilakukan sebelum jasa dan barang diciptakan. Jika pasar telah ada, maka barang dan jasa akan mudah laku. Nah, dalam perintis usaha baru ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bidang dan jenis usaha yang akan dimasuki. Lalu yang kedua, bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. Yang ketiga, tempat usaha yang akan dipilih. Dan yang keempat, organisasi usaha yang akan digunakan. Bidang dan jenis usaha yang akan dimasuki. Nah, bidang usaha yang akan dimasuki itu ada bermacam-macam. Di antaranya usaha pertanian, pertambangan, pabrikasi, konstruksi, perdagangan, jasa keuangan, jasa perorangan, jasa umum, dan jasa wisata. Yang kedua yaitu bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. Nah, dalam menentukan bentuk usaha dan kepemilikan ada beberapa yang bisa dipilih, yaitu perusahaan perorangan, persekutuan, perseroan, firma, yaitu persekutuan yang menjalankan perusahaan di bawah nama bersama. Yang ketiga yaitu tempat usaha yang akan dipilih. Dalam menentukan tempat usaha itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu apakah tempat usaha itu mudah dijangkau oleh konsumen, pelanggan, atau pasar. Lalu bagaimana akses pasarnya? Yang kedua, apakah tempat usaha dekat dengan sumber tenaga kerja? Yang ketiga, apakah dekat dengan akses bahan baku dan bahan penolong lainnya seperti alat angkut dan lainnya? Yang keempat yaitu organisasi usaha yang akan digunakan. Dalam menentukan bentuk organisasi usaha yang akan digunakan, kita harus memperhatikan dua hal ini, yaitu organisasi intern usaha dan lingkungan usaha. Nah, dalam organisasi intern usaha, kompleksitas organisasi usaha tergantung pada lingkup atau cakupan usaha yang akan dimasuki. Semakin besar lingkup usaha, semakin kompleks organisasinya. Sebaliknya, semakin kecil lingkup usahanya, maka semakin sederhana organisasinya. Lalu ada lingkungan usaha. Nah, lingkungan usaha ini ada lingkungan makro dan mikro. Kalau lingkungan
Mikro adalah lingkungan yang ada kaitan langsung dengan operasional perusahaan, seperti pemasok, karyawan, pemegang saham, majikan, manajer, direksi, distributor, pelanggan atau konsumen, dan lainnya. Perorangan atau kelompok yang termasuk berkepentingan terhadap perusahaan dan mengharapkan kepuasan dari perusahaan, di antaranya yaitu pemasok, pembeli atau pelanggan, karyawan, dan distributor. Sedangkan lingkungan makro adalah lingkungan di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi daya hidup perusahaan secara keseluruhan, yang meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan sosiopolitik, lingkungan demografi, dan gaya hidup. Dalam usaha itu ada bermacam-macam jenis usaha. Yang pertama yaitu usaha individu. Perusahaan perseorangan atau usaha individu adalah suatu perusahaan atau bisnis yang dimiliki oleh pemilik tunggal, sedangkan pengusaha perorangan adalah pemilik dari suatu perusahaan perseorangan. Nah, individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas berkembang membuat bisnis personal tanpa ada batasan untuk mendirikannya. Nah, usaha perseorangan dikelola sendirian secara sederhana dengan modal seadanya atau sedikit. Contoh usaha perseorangan atau individu. Jadi kalau contohnya itu ada banyak ya, kayak pedagang gerobak keliling, pedagang asongan, toko kelontong, pedagang sayur di pasar, usaha salon, fotokopi, tukang cukur, tukang pijat, jasa jahit, penjual nasi kuning, jasa semir sepatu, dan lain sebagainya. Jenis usaha selanjutnya yaitu usaha kelompok. Usaha berkelompok dikelola lebih dari 2 atau banyak orang dengan sistem yang lebih kompleks dan modal yang lebih besar. Contoh usaha yang dikelola secara berkelompok itu ada firma, koperasi, bank, perseroan terbatas, CV atau persekutuan komanditer, BUMN, dan lain sebagainya. Usaha keluarga. Perusahaan keluarga adalah sebuah perusahaan yang dimiliki, dikontrol, dan dijalankan oleh anggota sebuah atau beberapa keluarga. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa semua pekerja dalam perusahaan harus merupakan anggota keluarga. Banyak perusahaan keluarga, terutama perusahaan-perusahaan kecil, mempekerjakan orang lain untuk menempati posisi rendahan, sementara posisi tinggi atau top manajernya dipegang oleh orang dari dalam keluarga pemilik perusahaan. Contoh-contoh usaha keluarga itu ada banyak ya. Berikut ini contoh-contoh perusahaan bisnis keluarga tertua di dunia. Yang pertama ada Sumitomo, dibuka di Kyoto pada abad ke-17. Saat ini grup Sumitomo memiliki bisnis inti sebanyak 20 usaha yang terdiri dari perbankan, shipbuilding, elektronik, semen, perkayuan, pertambangan, dan kimia. Nah, contoh yang kedua, namanya sudah nggak asing lagi nih, bagi kita para pengguna alat tulis. Yap, ada Faber-Castell, berada di Jerman, yang didirikan oleh seorang tukang kayu pada tahun 1761. Perusahaan ini memproduksi lebih dari 2000 jenis produk. Perusahaan bisnis keluarga yang terbesar di dunia contohnya adalah McGraw-Hill, sebuah industri penerbitan dan periklanan. Perusahaan ini terkenal sebagai penerbit buku-buku cetak terbesar di dunia. Contoh lainnya yaitu Levi Strauss, perusahaan pembuat jeans terbesar. Bisnis ini telah diturunkan pada beberapa generasi dan tetap berkembang. Usaha imitasi. Usaha imitasi adalah suatu usaha yang dijalankan oleh seorang wirausahawan dengan memulainya dari meniru ide-ide orang lain, meniru barang-barang yang telah dihasilkan orang lain, ataupun meminjam nama hak paten yang telah dimiliki oleh orang lain dalam menjalankan usaha yang serupa.
Nah, usaha imitasi ini banyak ditemui di Indonesia. Contohnya barang imitasi yang kita kenal dengan istilah KW. Karena mahalnya harga barang branded asli atau original, membuat para usahawan mengembangkan ide untuk menciptakan barang yang serupa dengan menggunakan merek yang sama, tetapi kualitas di bawah barang aslinya. Dan hasilnya, barang ini sangat digemari oleh sebagian masyarakat Indonesia. Karena dengan harga yang jauh lebih murah, mereka mendapatkan barang yang hampir serupa dengan barang brand aslinya. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.